Sangat serius, ini perlu saya sampaikan, bukan ada niat apa-apa. Iya. Tetapi saya ingin beramal. Nggak nakut-nakutin, Enggak, tapi saya ingin beramal. Iya, ya. Gimana itu maksudnya? Ya beramal karena begini. Jadi Kopassus itu setiap akan berangkat tugas, itu selalu ada bendera merah putih. Dibuat sedemikian rupa sehingga benar-benar sunyi, kemudian mereka menyanyikan himne komando. Kata-kata terakhirnya sengaja terakhir, lebih baik pulang nama daripada gagal dalam tugas. Lebih baik pulang nama daripada gagal dalam tugas. Sehingga prajurit Kopassus itu setiap saat rela mengorbankan jiwa dan raganya. Mengapa? Mengapa? Iya. Why? Why? Ha. Ya, why? Saya ikut why aja. Karena memang semua prajurit, termasuk Kopassus, sumpahnya itu hanya satu setianya. Hanya satu tok, gak ada yang lainnya. Sehingga dia fokus. Kalau Islam, demi Allah saya bersumpah, setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Bukan yang lain. Bukan yang lain. Nah ini ditambahkan. Setia kepada pimpinan, kawan dan sesama prajurit. Nggak boleh. Kalau pemimpinnya mabuk, harus setia, harus ikutin. Oh. Pimpinnya salah, ikutin. Nggak ada. Iya. Taat kepada atasan, ya. Tapi setia hanya satu, kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Makanya mereka semuanya siap mati. Termasuk Jenderal Gatot siap mati juga ya? Saat ini saya siap. Saat ini siap. Wah. Dan tidak pernah terhapuskan itu. Tidak pernah terhapus dan tidak pernah keder. Jadi kalau itu setianya seperti itu akan jadi erosi. Iya. Tidak boleh, dan dia melanggar sumpah. Makanya saya beramal, saya mengingatkan jangan sampai hanya karena ikrar itu prajurit Kopassus melanggar sumpah. Karena sumpahnya hanya satu, setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Itu saja. Iya. Yang terkesan Itu pada penting saat itu. dikatakan begitu, dan Pak Gatot menegaskan bahwa beliau tidak takut mati sampai kapanpun. Semua prajurit tidak takut mati karena mereka pada saat masuk mendaftarkan, salah satu persyaratan yang dibawa adalah izin orang tua, siap ditempatkan dimanapun juga dan siap berkorban untuk negara kesatuan Republik Indonesia. Satu. Iya. Yang kedua, setelah itu selesai, dicek kesehatannya, dia sehat jasmani dan rohani. Iya. Yang ketiga, dia dilatih. Maka tiga itu sebenarnya persyaratan jihad. Jadi prajurit TNI, agama apapun juga, dia setiap saat sudah siap untuk jihad. Untuk berjihad ya. Persyaratannya sudah lengkap. Iya, lengkap. Pokoknya tidak takut mati lah. Kalau Om Boy juga tidak takut. Kecuali takut sama istri, kecuali kan gitu. Sama ya? Podo wae. Biar senang, maksudnya biar senang. Iya, ini kan curcol, biasalah ya kan. Jenderal, ngomong-ngomong kaitan Jenderal Gatot Nurmantio dengan Kopassus itu ceritanya bagaimana? Kan sejarahnya kan panjang ya. Ini ada fotonya nih, tak tunjukin ya. Weh. Oh, ini Jenderal Pak Gatot waktu itu sebagai kasat ya. Iya. Sebagai kasat. Kemudian ada lagi yang satu. Jangan tanya dari mana ya, kita punya intel yang kuat nih Om Wei. Iya kan? Nah, udah coreng-moreng nih. Ini apa ceritanya nih? Di Pantai Permisan itu. Ini di pantai? Permisan. Permisan di mana, Nusa Kambangan. Pak? Oh, Nusa Kambangan. Terus lagi ngapain nih, Pak? Ini saya ada selesai melaksanakan latihan komando, dilantik bersama-sama dengan prajurit-prajurit yang lainnya sebagai prajurit komando. Oh, dilantik sebagai prajurit komando. Tepuk tangan dong. Jenderal, waktu itu sebagai kasat, Ya. juga jenderal bintang 4 ya, jenderal bintang 4. Kan sebenarnya tidak perlu capek-capek harus latihan seperti ini, aku ikut bercapek-capek seperti itu kan. Langsung bisa dikasih anugerah atau bintang kehormatan, hadiah kehormatan sebagai anggota Kopassus kehormatan kan bisa. Kenapa nggak melakukan itu ya? Saya ada perintah yang harus saya lakukan. Jadi pada saat saya izin kepada ibu saya, almarhum ibu saya untuk masuk Akabri waktu itu, pesannya, Le, kowe masuk Akabri tapi nanti harus jadi RPKAD. Waktu itu Kopassus. Oh, Siap. Oh, anak kan? oh jadi udah cita-cita itu ya? Perintah Lagi. jadi cerita. Iya. Saya masuk Akademi Militer Akabri, berusaha untuk masuk 10 besar. Iya. Karena salah satu lebih mudah untuk masuk RPKAD waktu itu, 10 besar. Iya. Masuk 10 besar. Terus? Satapnya juga masuk. Nah, tapi kok nggak kepanggil?
udah daftar. Wis daftar bisa. Ya, udah daftar. Tapi sebenarnya saya udah masuk. Ha-ha. Tiba-tiba ada teman saya nggak sebutkan namanya, ada Pak Yogi. Namanya orang Sunda kan. Ha-ha. Jang di mana? Siap, Cirebon katanya. Ha-ha. Cirebon mana? Kuningan. Areng jadi komando, siap hayang. Dia masuk, akhirnya saya nggak masuk. Oh. Apes ya Pak ya. Sampai kapten saya daftar, kemudian terus saya berusaha. Saya pikir ini saya ada wasiat dari ibu saya, begitu ibu saya, kapten ibu saya meninggal. Ini semakin menguatkan saya gitu. Makanya begitu selesai mendapat katakanlah brevet kehormatan Kopassus, Bapak langsung ke laporan ya. Tugas sudah dilaksanakan. Waduh. Langsung di makamnya. Langsung ziarah nyekar ke makam ibunda. Ya, dan pada saat itu Danjen Kopassus semuanya stres. Karena pada saat saya sampai di sana di briefing bahwa besok akan penyeberangan dari Cilacap, renang dengan bawa ransel dengan sepatu lengkap dari Cilacap ke Nusa Kambangan. Saya bilang saya besok harus berangkat. Nggak bisa, paling lambat jam 10 saya harus terbang, saya bilang gitu. Loh Jenderal waktu itu ujiannya serius banget ya di Iya Kopassus serius. ya? Umur Terus 55 kapan? tahun 55 ya? tahun. Terus ya malam hari ini bingung semuanya. Saya berenang, itu saya ditemanin oleh yang terbaik, semua prajurit Kopassus yang terbaik. Dari Tamtama terbaik, Bintara terbaik, Perwira terbaik, Pamen terbaik. Dibagi dua, saya tidak tahu bahwa tidak pernah ada satu orang prajurit Kopassus pun berenang pada malam hari dari Cilacap ke Nusa Kambangan. Oh. Gitu. Jadi kita nyebrang, dikasih lampu di sana, berarti harusnya kan jalan sana. Iya. 6 orang, saya yang kedua. Iya. Kelompok kedua. Jadi kelompok satu dia langsung menuju ke lampu. Saya ambil daun, saya taruh, cepet ini. Langsung yang ngawal saya pakai perahu karet, saya bilang tugas Bapak jangan ngawal saya, kami ngawal yang 6 orang itu. Apabila udah 150 dari lampu, kamu ambil. Karena di ujung pulau itu, karena saya pernah sekolah di Cilacap, di ujung pulau itu ada, antara pulau itu ada kayak kedung gitu loh. Karena itu pas surut ke sana. Habis itu saya turun, 10 menit berangkat, biasanya mimpin ada kolonel. Saya bilang, tidak, Binsar, kolonel Binsar. Tidak, ikuti saya. Jadi saya tidak ke sana, tapi saya melawan arah. Kurang lebih 1 jam. Bapak masih kuat, kamu jangan bilang kuat, jalan terus. Udah sampai sejajar dengan lampu, harus sejajar lampu. Terus akhirnya saya ikutin air. Itu pun saya 150 meter dari lampu. Jadi secara fisik Bapak lakukan semuanya itu Pak, berenang serius itu ya? Pakai sepatu tentara, pakai baju lengkap, pakai ransel, pakai senjata. Luar biasa. Waduh, kalau Om Wai bisa dibayangkan encoknya kayak apa itu kan? Dan sampai di sana ternyata yang 6 orang ini, saya tanya, gimana 6 orang ini? Izin Pak, saya malu yang 6 orang ini dinaikkan di perahu karet. Saya bilang, jangan marah sama mereka, itu benar. Karena kok terusan masuk gedung selesai semuanya gitu. Oh iya, gitu. Tahu ya, apa kedul istilahnya Pak ya? Istilahnya pusaran air itu. Iya, tahu. Nah, ini Pak Gatot, kita ngomong soal mungkin TNI secara keseluruhan. Jadi ada peristiwa yang heboh belum lama ini. Ada KRI Ciptadi yang ditabrak oleh Coast Guard. Coast dari Vietnam. Ya, Coast Guard ya kan? Vietnam. Ya. Itu kan perlu dikomentari dong ya. Oh, tapi siap. jangan dulu kemana-mana dulu setelah kita dengarkan Seno dan kawan-kawan.